Dartanhar, kita harus mundur. Kamu harus pergi ke... Ya Tuhan! Kita butuh sang utama! Sekarang! Sekarang! Tidak mungkin. Itu tepian. Hanya tentara super yang bisa salurkan kekuatan itu dan palu khas itu. Benarkah itu dia? Sang utama. Tiga tahun perang yang brutal. Satu orang berdiri sebagai benteng di antara kekacauan total dan kelangsungan hidup peradaban kita. Hari ini kita bukan sekadar menghormati seorang tentara super. Kita menyaksikan puncak tertinggi dari potensi manusia. Sang Utama, seorang jenius taktis dan ahli pertarungan. Dialah ikon yang menjadi cita-cita setiap tentara super. Bertugas di era Sang Prime adalah kehormatan terbesar prajurit. Dan kutukan yang paling merendahkan. Di mana dia? Kenapa dia belum muncul? Benar, mana dia? Kami menunggu. Sang utama di sini. Apa yang terjadi? Kemana sang utama? Ada apa ini? Itu siapa? Sang utama. Beliau menghilang. Anakmu adalah sang utama, Bu. Aku senjata paling mematikan di planet ini. Aku harus buat mereka bayar semua ini. Tidak. Bagi ibu, kamu dan Lena bukan hanya seorang tentara super. Kalian anakku. Aku izinkan kamu ikut unit pelatihan agar kamu cukup kuat untuk selamat, bukan untuk menjadi tumbal bagi umat manusia. Gelar tentara sang utama atau jenius tempur hanyalah target di punggungmu. Berjanjilah. Janjikan satu hal saja. Apapun, Ibu. Tidak ada yang tahu kamu orang di balik topeng itu. Dunia tidak tahu seperti apa penampilanmu. Mulai sekarang kamu harus menyembunyikan identitasmu. Jangan pernah ungkap siapa dirimu. Dan jangan pernah menyakiti siapapun lagi. Ibu. Ibu. Aku tidak bisa diam saja. Kalau kamu tidak mau melakukan ini, maka aku bukan lagi ibu angkatmu. Baiklah, aku janji. Aku bersumpah. Sudah selesai, tepianku sudah kukunci. Kekuatanku tersegel. Selama 3 tahun, aku tak akan bertarung. Sang utama telah tiada. 3 tahun lagi pertarungan utama akan menobatkan penerusnya. Saat itu, dunia akan terus maju dan takkan ada yang datang mencari sang utama yang lama. Jalani hidup normal anakku. Hiduplah bebas. Dan tolong, jaga Lena. Dia masih di unit. Ibu! Ibu kembali! Tidak! Tepat 3 tahun lalu, sang utama menghilang tanpa jejak. Topengnya dan senjatanya tertinggal di upacara. Semua orang bertanya-tanya, apakah dia akan kembali? Luar biasa. Tepian Markus sangat stabil.
Tidak banyak tentara super yang bisa mencapainya. Tidak ada di unit badai yang bisa menandingi Letnan Markus saat tepiannya aktif. Tidak Tanpa seorang pun. perayaan, tanpa penjelasan, tanpa pamit, tentara super terhebat di dunia lenyap. Aku rela mati demi melihat sang utama bertarung. Sudah 3 tahun yang panjang. Sampai kapan kita harus menunggu? Singkirkan tanganmu dariku. Aku nggak butuh bantuan petugas kebersihan. Kembali saja ke toilet, tempat asalmu. Kalian semua harus dengar ini! Komisaris Holt dari Legiun Utama baru saja tiba. Kabarnya, dia datang soal slot kualifikasi untuk pertarungan utama. Lena, katanya kapten mendaftarkan namamu untuk pertarungan utama. Kamu serius? Ayo, kita lihat. Apa yang mau kamu lakukan? Jadi tentara super bukan cuma soal cari masalah. Semua ini sia-sia. Jangan ikut campur. Cole, jangan samakan aku dengan pengecut sepertimu. Sia-sia. Ini kesempatanku untuk jadi seseorang yang berarti. Dengarkan aku. Pertarungan utama itu jebakan maut. Jangan pergi. Kamu lupa pesan ibu sebelum dia. Beraninya kamu sebut nama ibu. Kalau kamu bukan parasit tak berguna yang menumpang di unit badai sambil membusuk di situ, kita udah temukan pembunuhnya 3 tahun lalu. Kamu memang tak peduli padanya. Kamu senang hidup menjadi bukan siapa-siapa, tapi aku tidak. Dia itu ibuku. Aku ikut pertarungan utama bukan demi kemuliaan. Aku ikut untuk naik pangkat sampai aku menemukan pembunuh ibuku dan menghabisi mereka sendiri. Sudahlah, Cole. Jangan halangi dia hanya karena kamu pecunda. Bakat dan tepian Lena yang terbaik di unit. Di pertarungan utama, dia akhirnya membuktikan diri. Dan saat waktunya tiba, akulah yang akan berdiri di sampingnya. Membantunya melacak para pembunuh itu dan berikan keadilan yang layak untuknya. Biar aku yang balas dendam. Tapi bukan hari ini. Kamu balas dendam. Lihat dirimu, kamu cuma pecundang, tukang kebersihan. Kamu cuma berguna buat membersihkan saluran air tersumbat. Kamu mau bicara soal balas dendam? Kita ini cowok, Cole. Aku tahu niatmu. Kamu cuma sok jadi kakak pelindung selama 3 tahun berharap di akhirnya kasihan padamu. Lena, kenapa kamu ada hubungan dengan pengecut tak bertulang ini? Dia bukan siapa-siapa bagiku. Satu-satunya pria yang kuhormati adalah pahlawan seperti sang utama. Seseorang yang punya pendirian. Bukan pengecut yang 3 tahun cuma bersembunyi di balik batu. Pastikan lantainya bersih. Kapten Owen, unitmu akan menominasikan 3 perwakilan untuk Legiun Utara di pertarungan ini. Siapa saja yang masuk daftar? Aku sudah memilih. Pertama adalah Letnan Markus. Kamu membesarkannya di unit ini sejak dia kecil. Ku dengar dia petarung hebat, anak didik sejati, pilihan bagus. Yang kedua? Yang kedua putraku, Ryan Storm. Sekarang, komisaris, aku bukan asal pilih keluarga. Anak itu memang sangat berbakat. Tidak masalah. Kelebihan tetap di keluarga Storm tidak pernah mengecewakan. Dan untuk posisi ketiga, adalah tentara super termuda di unitku. Lena, kemari dan temui komisaris Holt. Tentara super Lena Reid. Siap bertugas, komisaris. Owen, ini pertarungan utama. Ini menyangkut reputasi seluruh Legiun Utara. Unitmu segitu putus asanya sampai mengirim anak kecil buat genapin jumlah. Komisaris, Lena itu seorang jenius. Dia udah kuasai tepian yang stabil dan kelincahannya tak tertandingi. Selain Markus dan Ryan, tak ada yang bisa menandinginya. Dia pilihan yang tepat. Bakat itu satu hal, tapi dia tetap perempuan. Bukankah ini terlalu nekat? Komisaris Holt, tidakkah Anda ingin juara wanita pertama dalam sejarah pertarungan utama mewakili Legiun Utara? Kalau nggak percaya padaku, kirim seseorang ke arena. Kalau aku kalah, aku akan langsung pergi. Aku suka semangatmu. Sejak sang utama menghilang, kekuatan Legiun kita tidak sama lagi. Untuk jaga-jaga, aku akan uji kemampuan bertarungmu.
Kalau kamu menang, kamu lolos. Jadi tentara, apakah berani melawanku? Kapan saja, di mana saja. Jangan. Kamu nggak cukup cepat buat dia. Lepaskan aku. Kamu tahu apa? Kecepatanku adalah senjata terhebatku. Dia nggak akan bisa mengejarku. Dia nggak sesederhana kelihatannya. Kamu emosi, Lena. Tepianmu nggak stabil. Kamu bakal kalah. Kalau kamu mau jadi pengecut silakan, tapi jangan berani menyeretku bersamamu. Lepaskan! Aku siap kapanpun. Sudah pakai senjata, lucu sekali. Ayo, Lena! Gerakan kakinya berubah. Tutup mulut sialanmu. Tidak ada yang minta pendapatmu. Lena, Kenapa dia secepat ini? Dia melampaui tepianku. jangan lakukan. Kamu nggak cukup cepat buat dia. Kalau mau selesaikan ini, incar rusuk kirinya. Kalau dia mengandalkan kecepatan, kuda-kudanya lemah. Lena, sapu kakinya. Benar, dengarkan Letnan. Serang kakinya. Lupakan Cole, dia cuma petugas kebersihan. Dia tidak tahu apa-apa tentang menjadi tentara super. Lena, dengar aku. Aku tak akan pernah menjerumuskanmu. Kamu tak tahu apa-apa soal pertarungan sungguhan. Owen, aku kecewa. Gadis ini payah sekali. Dia sama sekali belum siap. Cukup, Lena. Mundur. Serang rusuk kirinya. Apa benar sisi kirinya adalah titik lemahnya? Kapten, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Kena. Jadi ini triknya. Sisi kirimu terbuka lebar. Tendangan ini untuk kelancanganmu. Dasar bocah. Nah, sekarang siapa yang cepat? Apa? Dia beneran benar. Ternyata benar tulang rusuk kirinya. Jangan berhenti. Habisi dia. Ya, itu dia. Prajurit, kamu berani juga. Pukulan itu tidak menggoyahkanmu. Hebat sekali. Gerakannya cepat sekali. Bagaimana Cole bisa lihat kelemahan seperti itu? Tunggu, wajahmu tidak asing. Siapa namamu, prajurit? Kamu jelas bukan prajurit biasa. Yang benar saja, dia bahkan bukan tentara super. Dia cuma petugas kebersihan paling rendahan. Tebakan itu cuma beruntung, itu saja. Petugas? Kenapa petugas kebersihan bisa bongkar pertahanan anak buahku? Cuma dengan sekali lihat. Cole, kalau kamu memang punya bakat terpendam, buktikan padaku. Hah. Unit badai benar-benar sudah hancur, benar kan? Sejak kapan tentara super mau terima strategi dari orang yang kerjaannya bersihkan toilet? Nicker Summit. Apa yang kamu lakukan di arenaku?
Sama sepertimu, Owen, mencari pemenang. Komisaris Holt, mari bicara jujur, unit badai itu cuma lelucon. Mengirim mereka ke pertarungan utama cuma bikin malu reputasi Legiun Utara. 3 slot itu seharusnya milik unit puncak. Tunggu dulu, Riker. Aku sudah berjanji pada Owen dan janji seorang prajurit itu. Jangan kolot, Komisaris. Pertarungan utama adalah panggung tertinggi bagi tentara super terbaik di dunia. Coba lihat tim Owen. 2 pecundang dan seorang perempuan. Mereka bukan pembela peradaban. Mereka cuma aib. Beraninya bilang itu di depan mukaku, dasar sombong. Aku bilang di depan semua orang. Yang lemah gak punya tempat di sini. Kenapa nggak kita selesaikan di sini? Atau unit badai terlalu takut untuk merebut tempat mereka? Kau bertarung, Riker. Ayo lakukan. Kapten Riker ada benarnya. Pertarungan utama ini terlalu penting untuk diserahkan pada keberuntungan. Baik, kompetisi yang adil. 3 tentara super dari tiap pihak. Pemenang ambil 3 slot itu. Unit puncak menerima. Kenapa, Owen? Apa kau sudah takut? Dalam mimpimu, posisi itu milik unit badai dan tidak akan kami lepaskan. Omongan besar dari orang kecil. Kalau begitu, kita buat lebih seru. Kita naikkan taruhannya. Setinggi apa lagi? Laga maut. Laga maut? Apa kamu sudah gila? Pertarungan adalah hal biasa bagi tentara super. Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, pecundang yang beruntung selamat pangkatnya akan dilucuti dan akan dilumpuhkan. Mereka tak akan pernah ke medan perang lagi. Bagaimana, Owen? Apa kau punya nyali? Aku. Kalau tidak, serahkan saja slot kalian dan pergi merangkak. Berita utama besok akan menuliskan, para pengecut unit badai kabur ketakutan. Unit kalian akan dihapus dari sejarah. Siapa bilang aku takut? Kami ikut. Kami akan melawan kalian. Kita butuh 1 tentara lagi. Hanya pertarungan, Kapten Owen. Tentara Super Lena mengajukan diri ke garis depan. Tidak, Lena, berhenti. Pedangmu hancur dan tubuhmu sudah diambang batas. Kamu butuh minimal 2 minggu pemulihan. Ikut laga maut sekarang. Itu bunuh diri. Jangan ikut campur, kok. Kapten, kumohon. Izinkan aku maju. Lena, satu-satunya prajurit junior yang mampu bertahan hidup. Mengirim yang lain hanya akan jadi tumbal. Aku bisa, Kapten. Aku bisa bertahan. Aku takkan diam saja melihat rekan timku dibantai. Sepertinya tak ada pilihan lain. Tinggal 15 menit sampai 3 tahunnya habis. Kapten, biar aku saja. Aku akan menggantikan Lena. Kapten, biar aku saja. Aku akan menggantikan Lena. Kok, kamu sudah gila? Kamu? Apa kamu bercanda? Kamu cuma tukang pel yang menyedihkan tanpa tepian sama sekali. Dan kamu pikir bisa wakili unit ini. Kalau kamu begitu ingin mati, aku bisa kabulkan sekarang juga. Lena adikku, selama 3 tahun aku bersembunyi dalam bayang. Aku berpura-pura jadi pengecut dan membiarkanmu menanggung semuanya. Aku minta maaf untuk semua yang kamu alami karena aku. Apa dia beneran tentara super? Tapi aku belum pernah melihat tepiannya. Kalau dia sekuat itu, kenapa dia nggak balas dendam ibu? Percaya padaku, mulai sekarang, aku gak akan sembunyi lagi. Takkan ada lagi yang meremehkanmu. Berani sekali kamu bicara seperti itu di depan komisaris Legiun kita. Sudah saatnya aku ajari kamu sopan santun. Letnan, berhenti. Apapun yang dia lakukan, dia tetap keluargaku. Lena, kalau dia masuk arena dan gagal, seluruh unit badai akan hancur. Orang ini tidak boleh rusak masa depan kita. Cole, kamu yakin? Ini laga maut. Gak ada jalan keluar. Kalau Kapten percaya padaku, aku takkan mengecewakanmu. Ayah, sebenarnya kurasa biarkan saja dia. Apa? Kemampuan bertarungku bisa sampai level ini karena bimbingan Cole. Dialah alasan terobosanku. Terima kasih, bro. Dia melatihmu. Ryan, apa kamu juga sudah gila? Aku serius, Letnan.
Semua yang kukatakan itu benar. Kamu... Cukup! Cole, demi Lena dan Ryan, unit badai akan percaya padamu kali ini. Jangan buat kami menyesal. Terima kasih, Kapten. Tapi ada satu syarat. Aku maju terakhir. Kalau takut mati bilang dari awal. Maju terakhir gak akan mengubah kenyataan kalau kamu pecundang. Dengar ya. Kalau kamu jadi beban, aku sendiri yang akan pastikan kamu gak bisa jalan lagi. Unit puncak, turun dan hadapi aku! Nggak mungkin. Itu juara bawah tanah Amerika Utara. Ngapain dia di daftar unit puncak? Dia itu monster. Katanya dia udah bunuh lebih dari 50 orang di arena. Letnan Markus dalam bahaya besar. Rigger! Dasar licik! Dia bukan tentara super kalian! Siapa bilang? Aku rekrut dia dan dia setuju. Itu sudah cukup jadi bukti. Dasar licik! Ayo Letnan, kamu pasti bisa. Letnan pasti menang. Jangan menyerang langsung. Kamu harus bertahan dan tunggu celah. Aku bertahan. Aku gak peduli gelar apa yang dia punya. Di hadapanku, dia cuma mayat berikutnya. Ayo, ayo. Letnan. Bahkan yang terkuat, kita tidak punya kesempatan. Apa unit badai selama ini? Kejam sekali. Apa kau tidak menghormati aturan main? Kamu akan dihukum karena ini. Ini laga maut. Dia masih bernapas, itu sudah belas kasihan. Apa ada masalah, Nona? Dasar sombong. Apa ini akhirnya? Benarkah unit badai sudah tamat? Ryan, kamu selanjutnya. Dengarkan aku. Jangan jadi pahlawan. Kalau kalah menyerah saja, bertahan hidup saja. Letnanmu bahkan tidak bertahan sedetik. Kamu cuma masuk ke penggiling daging, bocah. Kita lihat siapa yang akan digiling. Berhasil! Dia beneran melakukannya! Sejak kapan Ryan jadi sekuat ini? Ryan! Sejak kapan kamu jadi sebuas ini? Sudah kubilang, Ayah. Ini semua berkat kau. Kamu pikir bisa melukaiku? Akan kupatahkan lehermu karena itu. Ryan! Siku bagai bilah. Tangkis atas, serang bawah. Siku bagai bilah. Tangkis atas, serang bawah. Siku bagi bilah. Tangkis atas, serang bawah. Siku bagi bilah.
Takis atas seram bawah. Ya, dia beneran berhasil. Ya. Jangan sombong. Kamu cuma mengalahkan orang terlemahku. Mau menang? Mimpi seumur hidup pun gak akan. Tidak. Ini tidak mungkin. Bukan dia. Kapten, siapa sebenarnya orang ini? Itu Jack Tanner, si bayangan. Dia menghancurkan Legiun Selatan bertahun-tahun lalu. Katanya dia penguasa mutlak di selatan. Bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Apa? Kalau begitu Ryan gak punya peluang. Peluang? Dia beruntung kalau bisa selamat. Ryan pasti mati. Dan mustahil aku bergantung pada tukang sapu itu. Aku tidak mau kehilangan pangkatku. Atau anggota tubuhku demi ini. Kapten, kita harus menyerah. Riker memang gila. Tapi dia takkan berani melumpuhkan kita selama ada Komisaris Hall. Marcus, apa yang kamu bicarakan? Ayo akhiri saja ini. Kapten, jangan lakukan ini. Aku berjuang keras untuk menjadi tentara super. Aku nggak mau pertaruhkan nyawaku di tangan sampah seperti dia. Baiklah, biar aku yang mengatakannya. Kapten Riker, kekuatanmu tak tertandingi. Kami menyerah. Unit badai menyerah padamu. Lihat itu, Owen. Tentara super terbaikmu bukan hanya lemah, dia pengecut tanpa nyali. Kamu benar-benar sudah terpuruk. Kamu benar sekali, Kapten. Ryan, demi Tuhan, menyerahlah. Cepat turun ke sini agar kita tidak cacat. Ayolah Ryan, aku mohon. Kumohon Ryan. Mau menyerah, silahkan saja. Tapi aku tentara super dan aku nggak kabur dari pertarungan. Aku nggak akan mempermalukan unit badai. Senjata terhebat seorang prajurit adalah keyakinannya. Kamu besarkan anak yang hebat, Owen. Bertahan 5 menit. Sisanya aku yang urus. Menangani sisanya. Kamu pikir kamu siapa? Monster itu bisa membunuh Kapten Owen sekalipun. Kalau kamu mau bunuh diri, silakan saja. Tapi jangan seret kami. Dengan mental selemah itu, kamu gak akan pernah jadi lebih dari sekarang. Meski kamu selamat. Sialan kamu tukang bersih-bersih. Aku akan berusaha kok. 5 menit. Aku nggak akan kalah. Aku sudah berjanji. 5 menit. Aku belum.
akan kalah. Ryan! Ryan! Kecepatan itu. Segelnya belum terbuka. Aku hanya bisa menggunakan 30% tepianku. Sejak kapan kamu ada di sana? Saat kamu berkedip. Lena, apa kamu lihat dia bergerak? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Kol, kekuatan apa yang kamu sembunyikan? Kecepatan? Dia bahkan tidak punya tepian. Itu hanya trik murahan. Dia itu sampah. Dan kalian semua tahu itu. Memangnya dia bisa apa? Benar. Cuma keberuntungan kalau Letnan Markus dan Ryan gak mampu. Emangnya dia itu siapa? Harapan terakhir unit badai itu tukang kebersihan. Ini memalukan sekali. Aku tidak mau turun pangkat. Kapten, menyerah. Mohon pada Komisaris Hall kalau perlu. Cole, cepat pergi dari sana. Turun. Ayo turun. Pertarungan bahkan belum mulai, bagaimana tahu sudah usai? Ryan bilang semua yang dia tahu berasal dari Cole. Itu pasti ada artinya. Bisa berkelahi tidak lantas menjadikanmu tentara super, Lena. Cole bahkan tidak punya tepian. Sedikit pun tidak ada. Tepat, tanpa tepian, tanpa pangkat, bukan tempatnya berada di arena ini. Dia cuma tukang sapu, selamanya akan begitu. Dia tidak punya tepian, tidak punya senjata. Dia maju dengan tangan kosong. Kapten, batalkan! Ini bunuh diri! Batalkan! Ini bunuh diri! Kapten, hentikan! Ini bunuh diri! Gong, maaf. Tak sanggup bertahan 5 menit. Kamu udah cukup. Sisanya serahkan padaku. Kakak, aku percaya padamu. 1 menit. 1 menit untuk apa? Jika kau tak bisa membunuhku dalam 60 detik, kamu yang akan menanggung akibatnya. Apa kamu gila? Kamu gak punya tepian, senjata pun kamu gak punya. Ini sudah cukup. Kapten, kakakku, dia berbeda. Cole, apa yang akan kamu perlihatkan? Omong besar dari tukang kebersihan. Kamu mau mati, maka akan kukabulkan. Kenapa gak menghindar? Karena aku tidak takut. Hanya segini kemampuanmu. Terus, jangan berhenti. Tiga 30 detik. Pukul lebih keras. Hajar dia! Ibu, 3 tahun sudah berlalu. Janjinya aku tepati. Sudah kubilang,
Pukul yang lebih keras! Cole, Kok? Menghajarnya sampai separah itu. Siapa kamu sebenarnya? Dia petugas kebersihan di unit kami. Berdiri. Kalau kamu gak bisa kalahkan tukang kebersihan, unit puncak akan jadi bahan tertawaan. Kusarankan kamu tetap di bawah. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Mungkin dia masih bernapas. Nggak kusangka. Satu serangan pun tidak bisa dia tahan. Bayangan itu cuma sensasi belaka. Atau mungkin, apa mungkin Cole memang sekuat itu? Kuat. Dia sudah lama ada di unit kita. Kamu tahu sendiri dia itu sampah macam apa. Benar, kalau dia punya kemampuan, nggak mungkin jadi pecundang selama ini. Namamu Cole? Cole Ray, Pak. Teknik yang baru saja kamu gunakan, itu bukanlah teknik standar unit badai. Komisaris Holt, unit kami tidak akan pernah mengajarkan hal sekejam itu. Dia pasti mencuri jurus itu dari jalanan. Dia sengaja mengulur waktu menunggu Ryan menguras stamina Jake, lalu maju untuk menang dengan licik. Beneran teladan yang hebat bagi tentara super. Aku menahan 30% kekuatanku di pukulan itu. Dia nggak kuat karena dia lemah, bukan karena jurusku kejam. Tukang kebersihan, Cole. Kamu pikir berhak bilang prajurit terhebat Legiun Selatan itu lemah? Kamu menang pakai cara licik. Dalam pertarungan yang sesungguhnya, semua tentara super di arena ini levelnya jauh di atasmu. Cuma arena penuh orang-orang biasa yang menyedihkan. Kalian semua bukan tandinganku. Kamu, baiklah, Cole. Kalau kamu berani lawan aku 1 lawan 1, yang kalah harus telanjang dan juga teriak. Aku sampah tak berguna di depan semua orang dan diusir dari unit. Sudah cukup, Letnan. Pertandingan ini soal slot kualifikasi. Kenapa kamu terobsesi dengan kakakku? Letnanmu benar. Gak mungkin tukang sapu bisa mengalahkan bayangan. Jawab! Trik kotor apa yang kamu pakai? Protes cuma karena petarung kalian nggak mampu. Ternyata unit puncak gak ada istimewanya. Dasar bocah sombong! Jangan pikir karena mengalahkan bayangan berarti kamu menang. Petarung ketigaku bisa hancurkan bayangan dengan 1 pukulan. Meski kapten kalian turun tangan, dia pasti kalah. Apa unit puncak benar punya orang sekuat itu? Dia cuma omong besar. Satu-satunya yang bisa kalahkan Kapten Owen adalah sang utama. Dengar nasihat gratis dariku, Owen. Menyerahlah selagi bisa. Tolong, tunjukkan kekuatanmu. Tekanan ini, dia bukan tentara super sembarangan. Gaya macam apa itu? Menyembunyikan wajah seperti pengecut? Kamu pikir lebih hebat dari kapten kami? Kamu sebut ini bersembunyi. Kamu payah. Kenapa? Kenapa dia di sini? Tepian muncul terang-terangan, cukup nyata untuk diserang. Setidaknya kamu level elit. Tepian ini rasanya familiar sekali. Siapa sebenarnya di balik topeng itu? Tentara elit? Tentara elit gak sampai 10 di seluruh Legiun Utara. Riker, tidak mungkin unit puncak punya seorang elit. Komisaris Holt, pertandingan ini sudah diatur. Dia tentara bayaran yang kugaji. Itu membuatnya menjadi personel unit puncak. Komisaris Holt, peraturan laga maut sudah ditetapkan dan tidak ada pasal yang melarang tentara elit. Jadi di mana curangnya? Omong kosong, kamu tidak tahu malu, Riker. Bajingan tidak tahu malu. Memakai cara licik seperti ini untuk merebut jatah kami. Kamu tidak pantas jadi pemimpin. Pantas atau tidak, aku tidak butuh pendapat dari para bocah ingusan. Hanya yang masih berdiri, yang berhak untuk bicara. Begitukah? Baiklah. Aku terima tantangan ini. Cole, jangan bodoh.
Setuju. Siapa yang memberimu hak untuk menyetujuinya? Kapten, kamu mau serahkan nasib seluruh unit ini ke tukang sapu? Kapten, lakukan sesuatu. Aku gak mau kehilangan pangkatku. Aku mau hidup. Unit badai hanya sekumpulan pecundang pengecut. Cole, kamu bukan siapa-siapa. Kamu takkan bisa mengalahkan tentara elit. Minggir dari sana. Cuma elit. Aku pergi hanya beberapa tahun. Dan tiba-tiba anak baru berani meremehkan elit. Kita lihat. Apa nyalimu sebesar mulutmu? Kapten. Pertandingan sudah dimulai, tapi kamu malah ikut campur. Apakah unit badai merasa setakut itu kalah? Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Mengirim prajuritku melawanmu, sama saja mengirim mereka ke kematian. Aku kapten unit badai. Dan aku mentor mereka. Mau bertarung? Lawan aku! Owen, jangan sok pahlawan. Memangnya kamu pikir kamu sanggup untuk mengalahkan seorang elit? Lebih baik menyerah selagi kamu masih hidup. Menyerah? Seumur hidupku, aku tidak pernah tahu arti kata itu. Prajuritku tidak berlutut pada siapapun. Unit badai lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Kapten, lepaskan aku. Aku gak takut mati. Kapten, biar aku yang hadapi ini. Dari awal ini memang pertarunganku. Cole, aku paham sekarang. Kamu punya kekuatan dan kamu punya bakat. Tapi melawan dia, peluangmu nol. Kamu masih muda. Tak seharusnya berakhir di sini. Sama saja dengan ayahnya. Bagus, kalau kamu memang ingin cepat mati, Owen. Aku dengan senang hati menguburkanmu. Kapten Owen, apa kamu benar-benar yakin soal ini? Aku yakin. Bunuh dia. Kapten! Kapten unit badai yang hebat, digencet seperti serangga. Kalau kamu saja gak bisa melawan, buat apa unit badai ini ada? Riker! Begini, kalian semua menyerah sekarang, bergabung dengan unit puncakku, dan jadi para budak setiaku. Kalau mau, mungkin aku biarkan kalian hidup. Bagaimana? Kapten Riker, kehormatan dan martabat adalah segalanya bagi tentara super. Tidak perlu memojokkan mereka seperti itu. Komisaris Holt, permusuhan antar unit kita sudah mengakar. Gak ada yang akan diampuni. Ini memang turnamen, tapi juga dendam pribadi. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Demi kapten! Ya! Dasar sampah gak berguna. Kamu pikir aku ini asal rekrut orang? Tentara elit, tunjukkan pada pecundang ini wujud aslimu yang sebenarnya. Nggak mungkin. Itu dia. Demon dari keluarga elit Cross. Pantas saja. Pantas Kapten Owen pun gak punya kesempatan. Keluarga Cross. Mereka pernah melahirkan seorang Prime. Dan Demon itu legenda sejati di dunia tentara super. Aku dengar dia pernah melawan sang Prime. Bertahan 10 jurus penuh sebelum dia kalah. Gila. 10 jurus? Gila sekali. Tuan, aku tidak tahu Anda ada di sini. Tolong maafkan sikap kurang ajarku. Tidak usah formal. Anggap saja aku tentara bayaran untuk unit puncak. Dengan elit Cross di pihak kita, menghancurkan unit badai akan semudah menginjak semut. Kodeks Cross. Aku pinjam ini beberapa hari, nanti kubalikin. Keluarga Cross tidak akan memaafkan ini. Tidak akan pernah. Kematian ibu bisa jadi pembalasan keluarga Cross. Karena aku kembali ke permukaan. Demon adalah awal yang tepat untuk mengorek jawaban. Kapten Riker, kamu benar sekali. Unit badai adalah kapal yang akan tenggelam. Aku bersumpah setia padamu sekarang juga. Wah, lihatlah. Seekor budak yang tahu diri. Letnan Markus,
Aku bukan letnan. Aku hanya tentara super biasa sekarang. Prajurit unit puncak yang bangga. Markus, aku nggak percaya ini. Ryan hampir bunuh kapten dan kamu menjilat dia. Kamu cuma pengkhianat. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah menyerah. Pengkhianat? Hah, buatku ini soal bertahan hidup. Ini salah si tua bodoh itu. Karena membuat kalian jadi orang bodoh yang keras kepala. Berlutut sekarang atau tangan kaptenmu akan kupatahkan. Markus, dia itu kaptenmu. Kamu mau berlutut atau tidak? Jangan berani berlutut. Nyawaku nggak penting. Kehormatan unit badai adalah segalanya. Jangan lakukan. Brengsek! Kapten! Kapten! Berlutut, atau aku patahkan semua tulang kaptenmu. Hancurkan tepiannya. Buat dia nggak punya apa-apa lagi. Jangan, cukup. Baik, aku berlutut. Aku berlutut. Tidak. Dosa apa yang kuperbuat sampai unitku jatuh seperti ini? Kalau kamu, garis kecil, Aku akan berlutut. Tidak akan. Pertandingan belum selesai. Lawanmu adalah aku. Cole, bahkan Kapten Owen pun kalah. Apa kamu beneran bisa? Dasar kamu. Aku mengamati dari bayangan selama 3 tahun. Aku melihatmu menderita, melihatmu dianiaya, dan aku tak bisa membantu. Maafkan aku. Tapi hari ini, aku tidak akan mundur selangkah pun. Tapi Cole, dia tentara elit. Satu serangannya saja sudah. Memangnya kenapa kalau dia elit? Di dunia ini tidak ada yang boleh menyakitimu. Tak seorang pun. mengharukan, sungguh mengharukan. Tapi kamu tidak tahu siapa lawanmu, bocah. Tepian seorang elit bukan sekadar kekuatan mentah. Itu adalah kekuatan fisik. Mereka bisa meremukkanmu bahkan tanpa menyentuhmu. Level mereka jauh di atas tentara super biasa. Dia tak terkalahkan. Dan kamu pikir bisa mengalahkannya? Hanya seorang elit. Sebutan tak terkalahkan itu berlebihan. Oh ya? Maksudmu kamu lebih kuat dari seorang elit? Apa jangan-jangan kamu bilang kalau kamu itu sang utama? Kapten Riker, jika sampah ini sang utama, maka aku adalah ayahnya. Kita lihat apa kamu masih hidup untuk menyandang gelar itu. Cole, jika kau berhasil mengalahkan Elite Cross, unit puncak akan menyerah tanpa syarat. Kami akan tunduk pada unit badai mulai sekarang. Tapi kalau kamu kalah... Lalu kalau aku kalah? Kalau kamu kalah, semua orang di unit badai akan mati bersama. Hei! Apa kamu mau menyeret kami semua mati bersamamu, Kapten Riker? Yang harus mati itu si petugas kebersihan jorok dan si tua bangkai itu. Aku tidak menantang unit puncak. Aku tidak pantas mati karena ini. Markus, apa kamu masih punya hati nurani? Kapten yang mengajarimu segalanya. Dia bahkan sudah membesarkanmu. Waktu kamu sedang sekarat, kapten yang... Diam, memangnya aku peduli? Aku minta dia menyelamatkanku. Aku cuma ikut pihak yang menang. Kalau unit badai hancur, biarkan saja. Buat apa aku ikut hancur? Lebih baik jadi budak unit puncak daripada mati dan gak bisa jadi tentara super lagi. Markus, kamu yakin sekali aku akan kalah? Kalau kamu menang, aku akan berlutut dan merangkak keluar dari unit badai. Sepakat. Karena hari ini, aku akan membuat kalian semua pengecut keluar dari sini dengan cara merangkak. Omong besar dari tukang sapu? Aku sudah lama menunggu orang sesombong ini. Aku akan patahkan semua tulang di tubuhmu dan memaksanya menyaksikan sementara aku hancurkan setiap tentara di unitmu. Karena itu, aku nggak akan menahan diri. Tidak ada yang bisa bertahan dari 3 seranganku. Tidak ada, kecuali sang utama.
Giliranku. Cole, apa aku sudah gila? Kamu kalahkan elit dengan sekali serang. Kau berhasil! Unit badai terselamatkan! Kita tidak akan dilumpuhkan! Kukira aku akan mati. Gak kusangka kita benar-benar menang. Kapten, aku menanggung malu demi kita semua. Aku hanya pura-pura menyerah agar ada waktu dan menyelamatkan nyawa semuanya. Kita udah menang. Aku nggak perlu pura-pura jadi budak mereka lagi. Kapten, gonggongannya meyakinkan untuk sebuah sandiwara. Kurasa itu bukan acting. Tuan, Anda seorang elit. Tidak mungkin seorang pesuruh bisa melukai Anda. Anda sedang bermain dengannya kan? Beri mereka harapan sebelum dibantai. Si tikus menyerang saat aku lengah. Itu serangan licik. Aku tidak akan memberimu celah lagi, bocah. Itu, mode primal keluarga Cross. Aku hanya pernah dengar legendanya. Tak kusangka bisa melihatnya langsung. Mode primal. Pelatihan fisik murni hingga batas absolut. Tiap laga, tiap pukulan yang kamu terima membuat tubuhmu akhirnya menjadi senjata. Pembunuh level elit dengan tangan kosong. Mengesankan. Jadi kamu paham siapa lawanmu? Berlututlah dan akan kubuat singkat. Tubuh manusia punya batas karena alasan. Jika dipaksa melampaui batas perlawanannya akan lebih kuat. Tepianmu kuat, metodemu salah. Aku nggak pernah lihat. Anak ini jenius. Cole, kamu hebat sekali. Dia mempermainkan kita selama ini. Sembunyikan kekuatannya di balik seragamnya. Mustahil! Kamu cuma tukang kebersihan! Kenapa kamu bisa kalahkan aku? Stimulan genetik. Demon, kamu itu elit. Kamu mau pakai doping untuk melawan anak kecil. Apa kamu Di nggak? arena, yang penting cuma satu. Siapa yang bisa selamat? Dan hari ini orang itu adalah aku! Cole, pergi dari sana! Lena. Udah kubilang. Tak kubiarkan seorang pun menyakitimu. Mengalahkan elit dasar adalah batas maksimalmu. Sekarang dia pakai obat. Kamu mati, Cole. Wanita itu. Putramu sang utama. Tepatnya siapa dia? Di mana dia sekarang? Katakan dan ini berakhir. Aku tidak tahu maksudmu. Kesempatan terakhir. Lakukan sesukamu. Aku tak akan pernah memberitahumu. Jadi di sini kamu bersembunyi. Dasar kamu pengecut. Kamu bilang apa? Kusisakan sedikit napas ibumu untuk memancingmu. Siapa sangka prajurit hebat itu ternyata pengecut dan bersembunyi dalam bayangan. Kamu membunuhnya. Kamu membunuh ibuku. Kalau iya kenapa? Keluarga Cross. Demi Tuhan akan kubuat kalian semua berdarah karena ini. Keluarga Cross. Kamu pikir hanya kami saja?
Siapa lagi? Kuberitahu juga tidak ada yang berubah. Kamu tidak bisa lari. Adikmu juga tidak bisa lari. Orang di belakangku memaksaku melihat keluargamu mati lagi. Lalu membantaimu. Siapa mereka? Itu. Wah, wah. Unit badai. Tidak kusangka kalian juga melakukan eksekusi berdarah dingin. Victor, tentara super terkuat kedua di seluruh Legiun Utara. Kabarnya dia pernah bertahan 100 jurus melawan yang terkuat sebelum kalah. Ngapain dia di sini? Tuan, ada angin apa yang membawa Anda kemari? Tidak perlu, Komisaris. Aku hanya di sini atas undangan Kapten Riker untuk menonton laga. Makasih atas kehadiran Anda di sini, Pak. Tapi jujur, aku tidak menyangka datang tepat saat bocah ini membunuh tentara Cross dengan brutal. Kamu menyerang diam-diam, kamu bunuh Jaga mulutmu, tukang pel. Prajurit Victor baru saja masuk. Bagaimana mungkin dia yang membunuh Damon? Di arena, kecelakaan bisa terjadi. Korban jiwa adalah risiko pekerjaan. Tapi anak ini menyerang dengan niat membunuh. Dia sama sekali tidak pantas pakai gelar tentara super. Omong kosong. Damon sudah terdesak kalau dia memakai stimulan genetik untuk membunuhnya. Kenapa nggak bahas dia mempermalukan gelar? Diam! Tuan, tahan dulu. Pada akhirnya pertandingan ini urusan internal Legiun Utara. Pertandingan itu urusan kalian. Tapi Damon itu orangku. Dia mati di tempat kalian. Apa saya tidak berhak dapat penjelasan? Orangmu? Bukannya Damon dari keluarga Cross? Dasar orang tua bodoh. Keluarga Cross sudah setia pada para augmentasi sejak lama. Dan Victor ini adalah wakil komandan para augmentasi. Para augmentasi. Organisasi itu yang selama ini mencaplok unit di setiap legiun. Memang mereka. Tak ada yang tahu siapa dalangnya. Dan tak ada yang tahu seberapa dalam kebusukannya. Tapi satu hal yang pasti, beberapa yang tertua dari keturunan tentara super sudah menjual jiwa kepada mereka. Bahkan marsikal tertinggi tidak berani melawan mereka. 3 tahun lalu para augmentasi menawariku. Dan aku tolak. Wakil Komandan, bagaimana kita harus menangani ini? Gampang. Karena dia yang memberikan pukulan mematikan. Lupukan saja anak itu. Hancurkan tepiannya dan kita anggap impas. Cole! Lihat siapa yang tertawa sekarang. Inilah akibatnya kalau sok jadi pahlawan. Kena batunya kan? Wakil Komandan, mohon. Kasihanilah dia. Damon menyerang untuk membunuh sejak detik pertama. Kau hanya melawan untuk bertahan hidup. Wakil Komandan, dia tidak sengaja membunuh. Tolong lepaskan dia. Komisaris Holt. Sejak kapan Legiun Utara ikut perintah para augmentasi? Aku bertarung sesuai aturanmu di arenamu. Kalau dia melumpuhkanku, lalu bagaimana kamu jelaskan ini kepada seluruh Legiun? Wakil Komandan, kematian Damon memang sebuah tragedi, tapi arena selalu punya resiko fatal. Kau pemenang yang sah dari laga maut ini. Menurut hukum Legiun, saya tidak bisa mencabut tepiannya. Apa katamu? Baiklah. Aku rasa para augmentasi terlalu baik kepada Legiun Utara. Namun, slot kualifikasi itu untuk pertarungan utama kalian serahkan kepada unit puncak. Tidak akan pernah. Kami menang laga maut. Slot itu milik kami. Dia benar. Itu kesepakatannya. Kakakku menang dengan adil. Slot itu milik unit badai. Tuan, pembagian slot pertarungan utama adalah urusan internal Legiun Utara. Para augmentasi tidak punya wewenang untuk ikut campur. Para augmentasi mungkin memang tidak punya wewenang. Tapi gimana dengan sang utama? Sang utama? Tepat sekali. Komandan para augmentasi adalah sang utama itu sendiri. Tidak mungkin. Sang utama menghilang dari muka bumi 3 tahun yang lalu. Tidak mungkin dia komandan. Menghilang? Hayolah. Dia bergerak dalam bayangan membentuk para augmentasi menjadi kekuatan yang tidak terhentikan. Menurutmu kenapa lagi? Begitu banyak garis keturunan kuno dan sindikat memohon untuk berlutut di depan kami. Ada yang menipu selama bertahun-tahun. Menggunakan namaku untuk membangun kerajaan fanatik. Apa mungkin mereka yang membunuh ibu? Tuan, ini adalah klaim yang besar.
Saya tidak bisa mengubah aturan hanya berdasarkan kabar angin. Apa ini sudah cukup jelas untukmu? Segel utama. Ya Tuhan, ternyata memang dia. Prajurit terhebat dalam sejarah manusia. Memimpin para augmentasi. Segel yang asli sudah terkubur selama 3 tahun. Logam itu pemalsuan murahan. Kenapa sang utama mau mengurusi segelintir slot kualifikasi lokal? Karena Riker adalah bagian dari kami. Dia mengabdi pada para augmentasi. Owen, maafkan aku. Tapi atas titah mutlak dari sang utama, slot unit badai dengan ini dipindahkan ke unit puncak. Baca dan rasakan, Owen. Sudah kubilang slot itu memang milikku. Keputusan yang bijaksana, Komisaris. Anda tahu cara bermain. Pasti akan kusampaikan kepatuhan Anda kepada sang utama. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Kita bisa apa prajurit? Kita kesampingkan harga diri. Dan berdoa bisa selamat sampai siklus berikutnya. Mencurangi pertarungan utama demi menempatkan orangnya. Apa sebenarnya rencana si penipu ini? Bu, aku udah janji gak akan mengejar tahta lagi. Tapi kali ini aku gak bisa diam saja. Cole, jangan terlalu dipikirkan. Kita masih punya kesempatan. Gak akan ada kesempatan lagi. Aku ikut pertarungan utama tahun ini. Tapi slot kita diambil. Kita nggak bisa masuk. Aku gak butuh izin unit. Aku akan ikut divisi bebas dan rebut slot dengan tanganku sendiri. Cole, kami berutang padamu. Kalau kamu nggak maju, kita sudah mati sekarang. Aku hanya melakukan yang seharusnya, Kapten. Tak kusangka unit kecil seperti ini menyimpan naga yang tertidur selama ini. Unit badai sungguh beruntung memilikimu. Di dunia tentara super, kekuatan mutlak berkuasa. Aku sudah tua, Cole. Gelar kapten sekarang jadi milikmu. Kapten, saya tidak... Dengarkan aku. Kalau kamu mau ikut babak kualifikasi, dukungan dari unit badai akan mempermudah banyak urusanmu. Kapten, kamu sudah janji unit badai itu untukku. Kenapa dia jadi kapten hanya karena menang sekali? Jalan tentara super dibangun atas kehormatan. Kamu sudah tidak layak lagi. Tidak layak. Kenapa aku tidak layak? Kamu jadi pengecut saat keadaan sulit. Dan menjilat sepatu musuh kita. Pengecut sepertimu nggak pantas jadi tentara super di unit badai. Apalagi jadi kapten kami. Arena adalah tempat bagi tentara yang punya harga diri. Nggak ada tempat buat pengecut kayak kamu. Itu benar. Pendiri unit badai pasti nggak tenang di kuburan kalau lihat pengecut sepertimu memimpin. Kalian bawahannya si Cole ini. Tutup mulutmu. Letnan Markus, ini terakhir kalinya aku manggilmu begitu. Kita sudah selesai. Pergi. Sekarang. Kapten, kamu mengusirku. Sekarang kamu sendirian. Dasar bajingan tua pikun. Kamu membuangku begitu saja. Karma akan membalasmu. Dia yang mengajarimu semuanya. Kenapa kamu bicara begitu? Diam kamu, Jalang. Usir dia. Jalang. Dan kamu, Cole. Aku akan kembali dan membalas kalian.